Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dulur-dulur semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya dulur ya. Oke dulur, pada kesempatan siang hari ini saya sedikit mau mereview mengenai peralatan sound yang saya gunakan selama ini, baik itu dari power, aksesoris ataupun mixer. Kebetulan ini hari ini saya lagi beres-beres, perangkat saya lagi bersih-bersih ya, karena sudah hampir 2 mingguan lebih nggak saya bersihin, nggak saya nyalain, ya memang kebetulan ada aktivitas lain, pekerjaan lain yang istilahnya yang membuat saya tidak sempat untuk memegang sound saya. Untuk sound saya semua untuk power itu semua rakitan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang pabrikan. Ini kebetulan yang power ini yang nomor 2 dari atas ini saya ambil hanya boxnya saja. Untuk powernya udah saya ganti karena emang kemarin ada masalah, ada kerusakan, jadi ya saya ganti aja sekalian sama kit-kitnya. Ya begini teman-teman ya, untuk perangkat sound saya yang dari power saya ini ada 4 biji. Ini yang paling bawah ini 40 ampere, yang nomor atasnya ini trafo bekas build up ini ya. Ini 62 VACCT, yang ini 15 ampere 55, yang ini 10 ampere kalau nggak salah ya, 45 atau berapa lupa saya itu. Terus untuk mixer saya kebetulan ada 2 ya teman-teman, ada 2 mixer yang saya gunakan. Yang ini mixer pertama saya ini alhamdulillah ini walaupun keluaran lama, mungkin udah hampir dari tahun 2018 apa 19 ya, kira-kira sekitar 2018 akhir ya, hampir ya udah mau 4 tahunan kalau nggak salah. Ini masih normal ya, ini cuman ada kerusakan satu sisi aja di masternya, tapi semuanya normal, belum ada yang rusak, belum ada yang bermasalah. Terus yang ini mixer saya yang kedua ini 16 channel ya, 16 channel, yang ini 12 channel, 16 channel. Ini saya gunakan kalau ada acara yang istilahnya ada hiburan, kayak misalkan hadroh, pengajian atau apalah ya, saya gunakan ini. Kalau misalnya titipan biasanya saya gunakan yang kecil aja, yang 12 channel ini saja. Buat titipan ini kalau agak sedikit banyak menggunakan mic ya, saya gunakan yang ini. Karena fiturnya mungkin lebih banyak yang ini, karena yang ini kan masih terbatas ya. Masih terbatas, hanya tune aja, ada 3 tune, low, mid, high. Sedangkan yang di sini ada 4 tune, low, mid frekuensi, dan high. Ada pressnya juga ya. Jadi fiturnya lebih banyak yang ini. Untuk efek vokalnya juga udah ada bawaan di mixer ini. Ini mixer saya yang ini Yamaha ya, MG166CX USB. Kalau yang model MG ini yang seri 166 itu ada yang pakai USB dan ada yang nggak pakai USB ya. Kalau yang punya saya menggunakan USB. Ini juga alhamdulillah masih awet. Ini ori Indonesia dulur, original Indonesia. Dulu saya beli di temen daerah Tambun kalau salah, itu dulu second ya. Dulu harganya sekitar 2,5 juta lebih. Masih mahal ya, karena Yamaha ori harganya masih stabil di kisaran segitu, yang untuk seri MG166 atau mungkin yang seri lain mungkin kisarannya masih di atas 2 juta untuk secondnya. Terus lanjut setelah power, nanti saya review powernya. Untuk yang selanjutnya aksesoris ya dulur. Ini aksesoris yang saya gunakan. Agak silo, saya lihat dari sini kali biar nggak kelihatan silo. Nah, ini aksesoris yang saya gunakan selama ini. Ini kebetulan dulu saya
Di sini tuh ada equalizer. Equalizer itu di sini ada satu lagi. Itu seharinya 2231 masalah ya. Itu yang sama-sama dari DPX, cuman yang itu saya jual karena teman saya minat, ya udah saya jual ke teman saya. Terus ini saya tinggal satu yang ini juga alhamdulillah masih normal, belum, walaupun KW. Ini KW dulur, bukan original ya. Ini KW, sama ini juga KW semua. Kalau yang ini rakitan, ini juga rakitan sendiri. Cuman alhamdulillah belum ada yang masalah. Ini cuman ada ya, kalau potensi kecil-kecil mungkin tinggal di cleaning aja udah normal lagi. Ya, saya review dari atas dulu. Ini adalah efek alesis ya. Ini efek vokal, ini saya gunakan biasanya kalau saya menggunakan yang mixer yang ini. Ini kan kebetulan juga efeknya masih internal dan juga kurang begitu apa ya, fiturnya kurang, hanya cuma satu model aja. Jadi saya pakai ini alesis ini. Ini kalau saya menggunakan yang mixer yang itu saya pakai yang ini. Tapi kalau saya udah menggunakan Yamaha ini saya nggak saya gunakan. Terus yang kedua ini kompres 166 XL ya kan. Untuk kompres 166 XL ini saya kadang-kadang saya gunakan untuk apa namanya, ngompres ya. Jadi kalau saya masih menggunakan yang itu dulu, karena kalau ini kan belum ada fitur kompres ya. Kebetulan kalau yang sekarang besar kan udah ada fitur kompres. Kalau yang itu kan belum ada fitur kompres. Jadi dulu kompresor ini saya gunakan buat ngompres keluaran dari mixer itu. Jadi routingnya itu kalau saya itu dari out mixer itu baru masuk ke kompres ini. Kalau yang ini masuk ke insert ya, ini masuk ke kompres, dari out ini masuk ke kompres, baru outnya baru masuk ke equalizer dan selanjutnya sampai ke power. Nah, jadi kalau untuk kompres ini memang kadang-kadang saya gunakan, kadang-kadang saya enggak. Cuman ya kadang ya juga saya pakai mixer ini juga saya gunakan juga. Ya tergantung kebutuhan aja teman-teman ya. Tergantung kebutuhan aja kapan kita menggunakan kompres 166 XL ini. Terus equalizer, audio processor. Terus nah ini apa namanya, crossovernya ini saya ada dua. Ini yang atas menggunakan Asle, yang bawah menggunakan Behringer. Ini saya seringnya menggunakan yang Asle. Yang Asle karena di sini fiturnya apa namanya, apa ya, kalau dibilang sebenarnya sih kalau secara suara, kalau jujur ya enak saya ya sebenarnya enak yang apa ya, bukan istilahnya membandingkannya dulu, cuman di telinga saya itu masih enakan yang Behringer. Mungkin cara pengolahan saya mungkin yang kurang pas mungkin, atau gimana, atau mungkin dulu lebih bisa menyimpulkan sendiri. Cuman karena memang kalau yang buat FOH ini saya gunakan yang ini, memang fiturnya ini kan ada subnya ya. Jadi saya cuman main dari sub, low dan mid high-nya ini aja. Ini. Kalau yang ini kan kalau kita mau main sub yang asli kan kita harus main 4W. Main 4W. Kalau kita main 3W lebih cenderung ke low-nya. Itu sih kalau menurut saya dulu ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan apa namanya, analisa saya salah, mohon dikoreksi ya, mohon dibenarkan ya. Mungkin nanti saya kalau teman-teman apa namanya punya anggapan atau mungkin yang asli lebih bagus ya, monggo silahkan. Karena memang ini di sini saya nggak menyebutkan mana yang baik, mana yang bagus, mana yang benar, karena kebetulan karena saya punya dua dan di telinga saya mungkin lebih enakan yang Behringer, mungkin lebih ke selera mungkin ya teman-teman, lebih ke selera. Jadi mohon maaf ya, bukan istilahnya saya istilahnya membanding-bandingkan produk, enggak. Semua kembali ke teman-teman semua, yang enak di telinga, yang cocok di telinga, yang penggunanya senang ya itulah yang terbaik gitu ya. Mohon maaf kalau istilahnya ada sedikit membanding-bandingkan, bukan maksud saya di situ ya. Oke, selanjutnya yang ini sebenarnya itu dulu saya pakai buat tune control. Ini sebenarnya tune control teman-teman. Jadi ceritanya itu dulu saya ngerangkai ini itu karena ada itu yang apa namanya, mixer saya itu yang ini sempat kendala, ini mau dipakai acara malam-malam, kebetulan saya punya modulnya udah saya pakai ini. Jadi saya emang nggak pakai mixer itu, jadi mic-nya saya pakai dari sini. Jadi di sini kan ada mic-nya ada dua.
ya ada mic-nya ada 2 ya. Ini buat MP3, yang belakang sana itu ada mic. Saya pakai 2. Jadi saya modifikasi. Ya, outnya saya bikin 3, terus mic-nya ada 2. Jadi buat acara udah cukup itu, karena kebetulan malam-malam pagi yang mau dipakai langsung saya bikin dadak. Karena itu ada sedikit masalah. Gitu. Begitu ini selesai, malamnya selesai, itu saya bongkar dikit, saya otak-atik dikit, udah ketemu ya udah. Jadi ininya nggak jarang dipakai. Ini mungkin kalau buat ya pengen denger musik ya saya pakai ini aja. Tuh ya teman-teman ya, untuk aksesoris saya mungkin review detailnya ini mungkin pernah saya review di video saya yang dulu ya, mengenai aksesoris sound system ada di situ. Oke, untuk power ini saya gunakan 4 power ini. Yang biasa saya gunakan buat FOH itu adalah yang ini adalah yang 40 ampere ini, dan yang ini, yang 15 ampere ini yang saya biasa gunakan buat FOH. Terus yang ini itu saya gunakan buat di area kontrol dalam, biasanya buat di speaker yang ada di area tenda dalam atau yang dekat dengan audiens. Contohnya kalau misalkan ada ijab kabul, area situ dekat ada satu set speaker, itu saya pakai buat power ini. Dan ini power yang ini power kelas D, ini power kelas D dulu ya. Ini power kelas D, ini power AB, ini power kelas D, ini power AB. Nah, yang kedua yang power kelas D yang ini nanti rencananya saya gunakan buat FOH. Jadi nanti sabu FOH. Terus yang ini yang kelas AB ini nanti saya mau ganti menggunakan kelas D BTL. Dua-duanya ini karena trafonya ini 40 ampere ya, mudah-mudahan cukup 40 ampere. Nanti menggunakan BTL 2. Jadi sini yang sebelah sini BTL, yang sebelah sini nanti BTL. Jadi nanti rencananya kedepannya ini saya pakai buat menghandle 18 in kali 4. Jadi FOH-nya nanti ada 18 in. Itu rencana saya ya dulu ya. Rencana saya pengennya. Cuma nanti kesampainya kapan ya nanti tinggal lihat sikon aja dulu ya. Terus yang ini nanti saya pakai buat mid high 15 in sama 12 plus tweeter. Ini walaupun ini bukan BTL, ini kayaknya mampu di 4 ohm dulur. Ini kemampuannya kayaknya mampu di 4 ohm mungkin ya, karena di 2 ohm. 2 ohm, cuman saya belum pernah nyoba. Karena power saya rata-rata mainnya di maksimal di 4 ohm ya. Kalau 2 ohm itu kayaknya kasihan banget, ngoyo banget powernya takutnya, walaupun mampu cuman kayak dipaksa banget itu loh, sayang. Jadi idealnya di 4 ohm, ini main 4 ohm, ini main 4 ohm. Nah, nanti yang sini nanti buat 15 kali 2, yang sini buat 12 kali 2 plus head ya. Dan ini nanti buat ini nanti buat di panggung ini, kalau enggak ini yang buat tamu, ini yang buat di panggung kalau ada panggungnya itu. Jadi cukup 4 power kayaknya dulu ya untuk sound di teropan atau di lingkungan di perumahan itu. Menggunakan 4 power ini udah lebih dari cukup. Untuk speaker yang saya gunakan buat di area dalam itu, yang buat di di panggung ya, saya gunakan ini aja. Ini 12 in terus head. Ini pasif. Terus ini nanti juga rencana ini saya pakai buat di kontrol juga nanti, tapi nanti saya bikin model yang ada stick ya, ada stick itu ke bawah. Terus nanti bawahnya itu pakai 18 atau 15. Rencananya itu. Jadi nanti dibuat menghandle di tamu di area tenda, dalam tenda ini nanti di kontrol di area panggung. Dan saya mau bikin satu lagi nih nanti rencananya. Ini kebetulan punya teman tapi belum diambil. Kayak gini, jadi nanti buat monitor di monitor di panggung, bisa nanti bikin kayak model KB 300 ya, rakitan aja coba. Kita coba-coba merancang untuk KB 300 rakitan. Jadi nanti ada sendiri power buat gendangnya. Untuk speakernya saya yang bawah ini 18 kali 2,
ini mid apa low-nya 15 kali 2, ini high-nya 12 kali 2 plus tweeter masing-masing pop. Nah, ini masih ada satu ini speaker 12 kali 2 plus high tweeter. Ini biasanya dulu saya pakai buat mid high-nya itu di sini, Kak. Ini saya ganti pakai itu, saya masukin di sini satu. Jadi ini nggak saya pakai. Cuman ini saya nanti mau pakai ini. Saya mau pakai karena desain awalnya saya pengennya pakai ini. Jadi ini nanti saya mau pakai buat nih 18-nya mini scoop. Nah, ini sama ini. Nah, ini nanti yang saya pakai buat handle di area tamu. Ini pakai 18, ini tebelnya 12 20 nih. 20 atau 2 cm ini tebelnya kalau salah ini. Ini benar-benar padat nih nanti, ini berat banget ini daripada yang ini, itu beratnya yang ini dulu. Ini dulu. Ini nanti saya pakai buat kontrol dalamnya, pakai ini desainnya itu ini 18, ini 12 double plus nanti di cover pakai power yang ini nanti rencananya yang tengah ini buat handle-nya yang buat di 18 sama 12 plus tweeter tadi nanti pakai power ini kan pas, sama ini pakai 18, ini pakai 12 tweeter. Nah, yang ini nanti pakainya kontrolnya yang buat ini nanti ini gitu. Nah ini baru nih, pengennya sih nanti bikin ada lagi satu 18 atau 15 lah, jadi buat mendampingin yang 18 tadi, yang 18-nya kali 2 tadi, yang 18 ini yang mini scoop ini rencananya nanti. Ya gini ya dulu ya, namanya mencicil sedikit ya. Jadi ya semua serba rakitan, ya ada yang build up, ya build upnya hanya aksesoris mixer dan yang lainnya, cuman untuk box ini ya bikin sendiri ya teman, bikin sendiri, cat sendiri ya, yang penting puaslah dengan hasil yang kita buat. Memang kurang kalau untuk subnya ini, emang saya pengennya masih ada lagi, nanti ada 2 box lagi buat 18. Nah, 2 box lagi Martin buat 18. Jadi nanti ada 4 box di sini, 4 box 18, baru ntar 15-nya ini 2, baru ininya mid-high-nya. Kalau mid-high-nya sih ini dulu desainnya adalah desain gantung teman. Kalau kita lihat desainnya adalah desain gantung, cuman belum kepikiran mau saya bikin gantung, karena lokasi kalau di perumahan itu kalau kita mau pakai gantung juga percuma. Cuman bisa aja sih dibikin gantung, tapi nggak usah gantung, tapi cuman kayak model gantung tapi ditekan di atasnya 15 ini juga bisa. Nah sekarang banyak yang modelnya kayak gitu, maksudnya semua tergantung dari lokasi tempat kita hajatan dan ngejobnya. Dulur, mungkin tadi sedikit review saya mengenai power ampli saya dan aksesori yang saya miliki selama ini. Ya semuanya memang dimulai dari nol ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang istilahnya saya punya semuanya ini tuh dengan instan, dengan mudah, itu nggak semudah itu. Jadi semua itu butuh proses. Jadi buat teman-teman yang mau memulai untuk memiliki perangkat sound, ya mulailah dari sekecil mungkin ya, jangan istilahnya karena emang kita nggak punya dana langsung kita masin, jangan sampai. Tapi karena kita istilahnya hobi, ya kerjakanlah semua itu berdasarkan kebutuhan kita, kemampuan kita. Oke, itu aja review saya mengenai perangkat-perangkat sound saya. Bukan sedikit menginspirasi teman-teman yang mau memulai untuk merintis. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.